Ratusan ribu tentara melaju ke selatan untuk membumi hanguskan tanah Cina Selatan. Sungai Yangtze yang luas pun menjadi penghalang terakhir. Namun itu bukan masalah karena ia memiliki ribuan kapal perang penghancur. Cao Cao, sang jenderal diktator itu berusaha untuk menguasai tanah Cina seluruhnya. Hanya seorang mantan tukang sandal bernama Liu Bei, juga anak ingusan minim pengalaman bernama Sun Quan, juga menjadi batu kerikil baginya. Tidak ada yang menyangka pertarungan di Sungai Yangtze awal abad ketiga Masehi yang diramalkan berat sebelah justru jadi salah satu perang comeback terkenal dalam dunia sejarah. Inilah dia pertarungan penuh drama di daratan Cina yang membentuk fondasi 3 kerajaan. Selamat datang di pertarungan tebing merah atau Battle of Radcliffe. Latar belakang. Sebelumnya diingetin dulu ya, Geeks, bahwa ini berasal dari 3 kerajaan. Kisah 3 kerajaan. Populer juga dengan nama Samkok. Ini tuh udah pernah dibahas di channel ini. Dan kalau misal kalian ingat Battle of Radcliffe atau Battle of Chibi ini pernah dibahas secara singkat di konten itu. Nah, sekarang kita pengen ngebahas secara lebih detail lagi pertarungan ini. Karena kalau boleh jujur ya, pertarungan ini tuh seru maksimal. Banyak trik dan intrik, banyak dramanya juga, dan hasilnya pun gak kalah keren. Karena itu boleh dong satu konten khusus membahas Battle of Radcliffe. Saking serunya pertempuran ini sampai ada filmnya sendiri, yaitu Radcliffe tahun 2008 yang dibintangi sama superstar Tony Leung dan Takeshi Kaneshiro. Bahkan di seriesnya sendiri, Three Kingdoms tahun 2010, bagian Battle of Radcliffe memakan biaya produksi terbesar. Jadi udah kebayangkan ya semasif apa pertarungan ini? Yuk kita mulai. Kita mulai dari Cao Cao. Salah satu karakteristik jenderal hebat itu adalah dia sering berada dalam keadaan gak menguntungkan. Tapi karena skill dan karismanya, dia tuh selalu bisa membalikan keadaan. Kalian tentu ingat ya sama Julius Caesar dan Napoleon Bonaparte yang sering ditekan sama musuh, tapi justru malah mereka menang perang. Nah, Cao Cao adalah tipe jenderal yang kayak gitu. Di tahun 202 sebelum Masehi terjadi pertarungan antara Cao Cao dengan Yuan Shao untuk memperebutkan daerah di Cina Utara. Pertarungan ini dikenal dengan Battle of Guandu yang di dekat Sungai Kuning. Walaupun kalah dalam jumlah tentara 100.000 berbanding dengan 400.000, Cao Cao dengan skill leadership yang lebih kuat tuh menang di pertempuran ini. Akibat kekalahan itu, Yuan Shao kemudian stres, terus jatuh sakit dan akhirnya tewas. Pasukannya yang banyak itu diserap sama Cao Cao buat jadi pasukannya. Berita kemenangan Cao Cao ini bikin seluruh dataran Cina gempar. Gimana enggak, dari semua jenderal atau warlord yang ada di China, Cao Cao sendirian nguasain 4 provinsi. Atau dengan kata lain, seluruh daratan Cina Utara sudah dalam genggamannya Cao Cao. Selain itu, Yuan Shao adalah nama besar. Di awal kisah, dia adalah jenderal kepercayaan kaisar. Di Battle of Guandu pun dia diunggulkan. Tapi kalau sekelas Yuan Shao aja bisa kalah, bisa dipahami dong sekuat apa si Cao Cao ini. Makanya pemimpin-pemimpin daerah lain pun takut sama dia, terutama daerah-daerah selatan kayak Liu Biao dan dinasti Sun yang udah turun-temurun menguasai daerahnya masing-masing. Dengan Liu Biao, bahkan Cao Cao ini berkonflik lebih dulu. Kenapa? Karena dia melindungi Liu Bei yang saat itu dikejar-kejar sama Cao Cao. Ini udah pernah nih aku ceritain nih. Kita semua tahu kalau Liu Bei ini adalah seorang pemimpin lemah, gak punya tentara, jenderalnya sedikit, karismanya pun gak terlalu kuat. Tapi dia punya satu kelebihan, yaitu kebijaksanaan. Ketika Liu Biao nempatin Liu Bei untuk jadi camat atau lurah di salah satu distriknya, rakyat tuh seneng sama Liu Bei. Dia itu tulus dan jujur ketika jadi pemimpin, dan hasilnya dia menjadi sosok yang populer. Nah, kualitas inilah yang gak lolos dari mata Cao Cao. Cao Cao itu tahu kalau semakin Liu Bei ini dilepas, dia bakalan makin punya kekuasaan. Apalagi ya, walaupun sedikit, jenderal-jenderal Liu Bei ini tuh setia dan berani mati. Kita sebut aja yang terkenal ya, Guan Yu, Zhang Fei, Cao Yun. Belum lagi pengatur siasatnya, nggak lain dan nggak bukan, Zhuge Liang, sang naga tidur. Karena itu ketika Liu Biao meninggal tahun 208, maka ini kesempatan bagi Cao Cao buat nyerang provinsi Jing, rumahnya Liu Biao. Apalagi dia baru menang dari Yuan Shao dan menyatukan Cina Utara.
Serangan Cao Cao ini pun berhasil. Penerus Liu Biao, Liu Chong, menyerah kepada Cao Cao. Pasukan sang jenderal pun bertambah lagi akibat serapan tentara dari provinsi ini. Di manakah Liu Bei? Dia ada bersama anaknya Liu Biao yang lain, Liu Qi. Mereka tuh kabur dan bermukim di Xiakou, salah satu kota di provinsi Jing yang menolak Cao Cao. Sementara itu, di samping provinsi Jing, ada provinsi Wu atau Jiangdong. Wu ini dikuasai secara turun-temurun sama keluarga Sun. Saat ini pemimpinnya adalah seorang pemuda yang bernama Sun Quan. Sun Quan ini bisa dibilang masih minim pengalaman. Keluarga Sun bukanlah kelompok yang agresif dan lebih senang hidup tenang. Sesekali berkonflik dengan Liu Biao di sebelahnya, tapi nggak pernah terlibat perang yang besar-besar amat. Oleh karena itu, ketika muncul rumor bahwa Cao Cao akan menyeberang sungai Yangtze dan akan membantai provinsi Wu, seluruh orang pun panik. Bahkan internal Wu terpecah jadi dua. Para cendekiawan pengennya nyerah aja dan kembali hidup tenang di bawah pemerintahan Cao Cao. Sebaliknya, para jenderal perang pengennya ya bertempur sampai mati. Dua pihak ini pun berdebat dan cekcok besar. Drama dimulai. Dari semua kekisruhan ini muncul seorang ahli taktik yang menjadi tokoh utama di Perang Chibi. Gak lain dan gak bukan, Zhuge Liang. Dialah yang menggagas bahwa Liu Bei dan Sun Quan harus bersatu untuk melawan Cao Cao. Liu Bei setuju dengan gagasan Zhuge Liang. Dia ngutus yang bersangkutan buat ngeyakinin para cendekiawan buat berani dong ngelawan si Cao Cao. Zhuge Liang dengan senang hati menerima. Ketika sang naga tidur ini tiba di kediaman Sun Quan, dia langsung disambut sama para cendekiawan Wu. Semua cendekiawan ini neken Zhuge Liang supaya nyerah aja deh ke Cao Cao. Semuanya tuh berusaha supaya Wu tidak mencapai jalan perang dengan orang-orang Cina Utara. Dan Zhuge Liang berhasil menjawab satu-satu dari argumen itu. Hampir semuanya kena comeback dan ya malu sendiri. Buat yang mau ngecek argumen Zhuge Liang yang keren, bisa cek sumber pustaka. Ya. Reference. Terakhir dia berhadapan dengan Sun Quan. Sang pemimpin muda sendiri masih linglung nih apakah dia mau perang atau enggak. Dan begitu mendengar keterangan Zhuge Liang kalau tentara Cao Cao udah berjumlah di atas 1 juta orang, semua orang tuh langsung gemeter dan ninggalin ruangan, termasuk Sun Quan. Padahal Zhuge Liang tuh punya rencananya sendiri. Untungnya Sun Quan menguatkan diri dan mencoba buat ngedengerin penjelasan Zhuge Liang selanjutnya. Ternyata Zhuge Liang memang cuman pengen ngetes apakah Sun Quan punya nyali atau enggak. Dan beginilah penjelasan Zhuge Liang. Cao Cao emang punya lebih dari 1 juta tentara, tapi semuanya tuh berasal dari daerah utara. Orang-orang utara tuh nggak pernah bertempur di atas laut. Nggak mungkin mereka langsung ahli bertarung di atas kapal. Butuh waktu bertahun-tahun buat mempersiapkan pasukan. Yang kedua, tentara-tentara ini udah terbiasa dengan kemenangan. Mereka tuh belum sekalipun kalah. Tentara-tentara yang nggak pernah kalah bakal arogan dan nggak bersiap diri. Ketiga, banyak tentara Cao Cao yang berasal dari provinsi Qing, bekasnya Liu Biao. Hati mereka tentu nggak sepenuhnya berpihak sama Cao Cao. Terakhir, Jiangdong, provinsi Wu, punya pelindung alami, yaitu sungai Yangtze. Ini juga menambah kekuatan angkatan laut pasukan Wu. Alasan-alasan ini cukup bikin Sun Quan tenang dan yakin untuk menantang Cao Cao dalam perang. Tapi bukan Sun Quan lah yang memegang komando perang. Panglima perang tertinggi Wu adalah seseorang bernama Zhou Yu. Zhou Yu ini punya karakter yang mirip sama Zhuge Liang. Brilian dalam taktik perang, pinter, gak takut musuh. Bedanya cuma satu, dia orang yang temperamen dan punya ego tinggi. Egonya yang tinggi ini bikin dia ngerasa bahwa dialah orang yang paling pintar dalam aliansi Sun Liu. Dengan kata lain, dia gak suka sama keberadaan Zhuge Liang. Bahkan sedari awal dia udah beritikat buat melenyapkan nyawa sang naga tidur itu. Lu Su, penasihat lainnya, berusaha buat meredam ego Zhou Yu dan menyelamatkan aliansi. Oke, kita kesampingin konflik itu dulu ya. Kita balik ke fokus utama kita. Akhirnya Sun Quan secara resmi menyatakan perang ke Cao Cao, serta nobatin Zhou Yu sebagai pemimpin perang tertinggi. Keduanya terus melakukan persiapan perang, kayak membuat kapal, melatih tentara, nyiapin suplai senjata dan makanan. Zhou Yu misalnya ngambil tindakan yang beresiko. Ketika kapal perang Cao Cao udah tiba di Sanjiangkou, dia turun ke sungai, naik kapal tercepatnya dan mancing beberapa kapal Cao Cao buat ngejar. Tujuannya jelas ya, buat mengetahui kekuatan kapal perang musuh. Tapi dalam tindakan ini, Zhou Yu tuh hampir kehilangan nyawanya. Untungnya dia masih selamat.
Selain itu dia juga berusaha buat menyerang suplai makanan Cao Cao di Gunung Chutie, tapi dihentikan oleh Zhuge Liang dan Lu Su karena itu terlalu beresiko. Cao Cao sendiri nggak tinggal diam dong. Dia menggunakan Jiang Gan, salah satu penasehatnya, sekaligus teman masa kecil Chou Yu. Nah, si Jiang Gan ini dikirim ke Wu buat bersilaturahmi dan nostalgia sama Chou Yu. Tujuannya supaya Chou Yu tuh mau membelot ke Cao Cao. Nah, karena kedatangan teman masa kecilnya, Chou Yu pun bersenang-senang dan berpesta. Dia mabuk-mabukan, terus dia tertidur. Malamnya, Jiang Gan nyelinap dan berhasil dapetin informasi rahasia dari kamar Chou Yu. Saking pentingnya informasi ini, dia tuh sampai lupa misi awalnya yang seharusnya bikin Chou Yu membelot. Besoknya, Jiang Gan pun buru-buru balik ke kediaman Cao Cao. Dia bacain informasi itu. Ternyata Panglima Angkatan Laut Cao Cao, Cai Mao, dan Chang Yun udah berkomplot dengan Chou Yu. Mereka bakal sengaja bikin celah dalam pasukan Angkatan Laut supaya dimanfaatin Chou Yu di hari H. Nah, Cao Cao ini marah besar nih. Apalagi karena Cai Mao dan Chang Yun adalah mantan tentara Liu Biao yang kesetiaannya tuh sampai sekarang diragukan. Ia pun segera kasih mandat buat eksekusi para pengkhianat ini. Cai Mao dan Chang Yun dieksekusi di tempat. Keduanya digantikan oleh Yu Jin dan Mao Jie. Nah, Yu Jin inilah yang awalnya punya ide buat ngunci kapal-kapal Cao Cao dengan rantai supaya kapalnya tuh lebih solid dan kaku. Berita kematian Cai Mao dan Chang Yun ternyata jadi selebrasi di camp Chou Yu. Kalian udah bisa nebak nggak? Ternyata ini tuh semuanya cuma taktik dari Chou Yu. Dia cuma pura-pura mabok. Dengan kematian Cai Mao dan Chang Yun yang familiar dengan sungai Yangtze, kini kekuatan Cao Cao berkurang lebih jauh lagi. Chou Yu kini merasa dirinya tuh paling pintar dan berjasa, dan matanya sekarang tertuju kepada Zhuge Liang. Dalam sebuah pertempuran militer, dia ngerasa aliansi memerlukan panah dalam jumlah besar. Dia nantang pihak Liu Bei buat nyiapin 100.000 panah dalam waktu 10 hari. Bukannya mundur, Zhuge Liang malah menyanggupi dan malah mempersingkat waktu jadi 3 hari aja. Ada gila-gilanya. Chou Yu pun panas kan. Dia minta Zhuge Liang janji di bawah hukum militer. Yang artinya, kalau dia nggak bisa menyanggupi, ya dia kena hukuman mati. Zhuge Liang setuju. Aneh kan, dalam akal sehat logika manapun gak mungkin dong bisa nyiapin 100.000 panah dalam waktu seminggu, apalagi 3 hari. Tapi Zhuge Liang punya akal lain nih. Siasatnya gini, dia minta beberapa kapal kecil yang dipenuhi sama jerami. Setelahnya dia berlayar menuju camp Cao Cao. Lu Su yang tahu niat ini panik banget dan dia berusaha ngehentiin Zhuge Liang. Tapi Zhuge Liang tetap tancap gas. Di pagi hari bersama beberapa tentara, dia pun berlayar menyeberangi sungai. Lu Su yang juga berada di dalam kapal tuh udah ketakutan. Tapi tiba-tiba tanpa hujan, tanpa petir, turunlah kabut bikin jarak pandang terbatas. Zhuge Liang ngasih komando supaya genderang perang dibunyikan. Pasukan Cao Cao yang lagi diem tentu aja panik kan, karena nggak tahu musuh tuh datangnya dari mana. Mereka pun menembak panah asal-asalan ke dalam kabut. Beberapa orang bahkan nembakin panah api. Panah-panah itu pun tertancap di jerami. Api nggak ngaruh karena keadaan berkabut lembab. Setelah merasa cukup panah didapatkan, Zhuge Liang pun putar balik menuju camp Chou Yu. Apa yang dilakuin Zhuge Liang ini bikin Lu Su dan tentara Wu berdecak kagum. Nggak cuma 100.000 panah, tapi 130.000. Kepada Lu Su dia bilang bahwa seorang ahli taktik tuh harus punya pengetahuan cuaca yang baik. Dia tahu kalau hari ini tuh bakalan turun kabut. Apapun itu, Zhuge Liang berhasil menjawab tantangan Chou Yu. Yang nantang ya tentu aja kepalanya ngebul tuh. Tapi ya Lu Su berusaha buat meredam ego Chou Yu dan ngeyakinin bahwa musuhnya bukanlah Zhuge Liang tapi Cao Cao. Jangan salfok gitu kan. Akhirnya Chou Yu pun mereda. Dalam pertempuran militer berikutnya, baik Chou Yu dan Zhuge Liang setuju akan taktik yang diperlukan dalam menghancurkan pasukan Cao Cao, yaitu api. Dan taktik ini perlu seseorang dari dalam buat menjalankannya. Oleh karena itu, salah seorang jenderal veteran Wu, Huang Kai, suatu hari membangkang dari peraturan Chou Yu. Nggak sampai di situ, dia menghina nama Chou Yu dan ngatain bahwa dia tidak pantas jadi panglima perang. Chou yang panas awalnya pengen mengeksekusi Huang Kai. Tapi para jenderal memohon dan berlutut sehingga Chou Yu menggantinya dengan 100 kali pukulan. Alhasil Huang Kai yang udah 60 tahun nyaris mati. Tubuhnya bonyok dan kakinya patah. Gak ada cara lain, dia pun membelot menuju Cao Cao.
Cao Cao di campnya tidak serta-merta nerima kedatangan Huang Kai. Pengalamannya dulu diperdaya oleh Chou Yu bikin dia berhati-hati. Tapi kemudian dia nerima laporan dari Cai He dan Cai Chong. Siapakah Cai He dan Cai Chong ini? Mereka adalah adik dari Cai Yun yang dulu dieksekusi sama Cao Cao. Cao Cao maksa mereka buat jadi mata-mata di camp Chou Yu dengan dalih kecewa sama Cao Cao. Nah, Cai He dan Cai Chong ini melaporkan dengan mata kepala sendiri bahwa Huang Kai benar-benar dibantai sama Chou Yu. Oleh karena itu Cao Cao pun percaya kan ke Huang Kai tanpa curiga. Nah, di video aku yang dulu ya, kita tuh sama-sama tahu buat yang nonton ya, bahwa ini pemukulan terhadap Huang Kai ini tuh cuma akal-akalannya Chou Yu. Dan dialah yang menginisiasi serangan api terhadap Cao Cao. Ngomong-ngomong api, ada satu elemen penting yang dilupain sama Chou Yu, yaitu angin. Pada waktu itu kan musim dingin, yang bertiup adalah angin barat laut. Dengan kata lain, kalau api itu digunakan, maka angin akan membawa api untuk membakar pasukan Wu sendiri. Dia menyadari fakta ini itu sangat terlambat, sampai dia jatuh sakit. Tapi Zhuge Liang lagi-lagi tampil sebagai pahlawan di sini. Dia janji ke Chou Yu bahwa pada tanggal 21-23 bulan itu, angin akan berbalik arah. Ya, yang bertiup adalah angin tenggara. Chou Yu awalnya sangsi, tapi dia nggak punya pilihan lain ya. Dia nguatin diri dan ngatur pasukannya karena tanggal 20-an tuh udah tinggal sebentar lagi. Sementara itu, Zhuge Liang bersiap di Bukit Nanping dan melakukan ritual. Hari perang. Chou Yu membagi pasukannya jadi dua bagian, yaitu pasukan darat dan pasukan laut. Jenderal-jenderal pasukan darat kayak Cheng Pu, Gan Ning, Tai Shiqi bertugas buat nyerang suplai Cao Cao di darat. Nahan bala bantuan, juga memblok rute kabur Cao Cao. Sementara itu, pasukan utama dipimpin jenderal-jenderal kayak Han Dang, Zhou Tai, Jiang Jin, Chen Wu bertugas memimpin 1.800 kapal buat langsung bertempur di sungai Yangtze. Cao Cao sendiri datang penuh bersama para jenderal dan pasukan infanterinya. Ribuan kapal berlayar dari bagian utara sungai Yangtze menuju ke selatan. Pertarungan terjadi di malam hari. Perang dimulai dengan kedatangan kapal naga hitamnya Huang Kai ke pihak Cao Cao. Beberapa jenderal Cao Cao udah curiga sama kapal itu karena terlihat ringan dan cuma ada sedikit tentara. Tapi udah terlambat. Huang Kai yang juga berada di barisan depan memerintahkan anak buahnya buat nyalain api. Api-api itu kemudian dilempar dengan katapult menuju area Cao Cao. Selain itu, api yang dinyalakan di bagian haluan beberapa kapal dan ditabrakkan ke kapal Cao Cao. Maka terjadilah api kemudian menyebar dengan cepat pada kumpulan kapal Cao Cao, membakar semua yang ada. Bagaimana dengan angin? Zhuge Liang berhasil melaksanakan tugasnya. Angin tenggara telah bertiup. Wush. Angin ini pula yang membuat situasi di pihak Cao Cao semakin memburuk. Penyebaran api bertambah cepat, apalagi semua kapalnya tuh dikunci oleh rantai. Api lalu membakar semuanya, termasuk para tentara. Sebagian besar berusaha menyelamatkan diri menuju sungai Yangtze, hanya untuk berpindah opsi tenggelam atau kena panah musuh. Tugas Angkatan Laut Chou Yu menjadi mudah karena musuh udah tercerai-berai. Mereka menaiki kapal-kapal Cao Cao dengan semangat bertempur yang tinggi. Gak ada perlawanan berarti yang dilakukan oleh tentara Cao Cao. Semuanya sibuk menyelamatkan diri. Malam itu langit hitam berubah menjadi merah pekat. Tangisan dan teriakan terdengar di mana-mana. Kobaran dan dinding api menandai kekalahan dan pembantaian di pihak Cao Cao. Saking parahnya kekalahan sang jenderal sehingga camp daratnya pun kini digeruduk pasukan Chou Yu. Bagaimana dengan Cao Cao sendiri? Ditemenin beberapa pengawal dan jenderalnya, dia pun kabur melalui jalan darat, melalui hutan Hulin. Di hutan ini dia sedikit bernafas lega dan beristirahat. Tapi tentu saja tidak untuk waktu yang lama karena Cao Yun telah tiba dan menyerang semua yang ada. Cao Cao kembali kabur tapi ketenangannya hanya sementara. Kali ini telah muncul pasukan pengejar lain yang dipimpin oleh Chang Fei. Untungnya dia kembali berhasil kabur. Akhirnya Cao Cao tiba di Jalan Huarong. Jalan Huarong ini sempit dan terjal, tapi dipilih Cao Cao karena dia rasa tidak mungkin ada penyergap akibat medannya yang sulit. Ternyata tebakannya salah. Kalian udah bisa nebak ya siapa yang nunggu di balik jalan ini? Siapa Jenderal Liu Bei yang belum muncul? Tidak lain dan tidak bukan Guan Yu. Tugas Guan Yu adalah mengeksekusi Cao Cao. Tapi karena dia pernah melayani Cao Cao, awalnya Zhuge Liang ragu-ragu buat ngasih tugas ini. Guan Yu ngoyakini Zhuge Liang kalau dia sampai nggak membunuh Cao Cao, dia bakal dihukum mati. Drama pun terjadi di Jalan Huarong.
Cao Cao mengingatkan Guan Yu bahwa dulu pas dia susah, Cao Cao dengan senang hati memberikan perlindungan. Selain itu, ketika Guan Yu merusuh dan membantai semua jenderalnya di Five Passes, Cao Cao mengampuninya. Guan Yu pun melunak di sini. Walaupun tahu dia akan dihukum mati, tapi dia bebasin Cao Cao. Dengan ini, maka selamatlah nyawa sang jenderal. Dia pun balik ke utara, ke kediamannya menuju Nanjun. Maka selesailah sudah seluruh arena pertarungan Chibi. Aftermath. Kegagalan dalam membunuh Cao Cao jadi problem bagi Guan Yu ketika dia balik ke kediaman Liu Bei. Dia pun awalnya bakalan dieksekusi, tapi kedua saudara angkatnya, Liu Bei dan Chang Fei, mengancam akan mati bersama dengan Guan Yu kalau dia tetap dieksekusi. Mereka kan ini kan bertiga bro banget ya. Makanya Zhuge Liang pun gak punya pilihan lain selain mengampuni Guan Yu. Sementara itu, di kediaman Sun Quan, para jenderal berpesta dan bersenang-senang. Masing-masing menyombongkan barang jarahan dan tawanan yang dibawa. Suasana ceria terjadi di tempat itu. Cuma Lu Su, Zhou Yu, dan Sun Quan yang udah berpikir ke depan. Dengan kemenangan ini, maka Provinsi Qing yang awalnya dikendalikan Cao Cao akan menjadi bebas untuk direbut kembali. Dan mereka memperkirakan bahwa Zhuge Liang juga udah mempersiapkan diri buat merebut provinsi ini. Berita kegagalan Guan Yu bikin moral sedikit turun, tapi sebenarnya Zhou Yu udah memprediksi hal ini. Dia tuh tahu Guan Yu tuh sama Cao Cao punya hubungan khusus, sehingga penempatan Guan Yu di tempat terakhir oleh Zhuge Liang tuh cuma akal-akalan si Zhuge Liang aja. Dia tuh tahu kalau Cao Cao emang harus dibiarin hidup supaya terjadi keseimbangan. Jika Cao Cao mati, maka dinasti Wu yang lebih besar kekuatannya bakalan ngalahin Liu Bei yang lebih lemah. Jadi Zhuge Liang memang sengaja melepas Cao Cao supaya perhatian Wu terpecah. Dengan ini, maka pertikaian Zhou Yu dengan Zhuge Liang pun berlanjut. Keduanya saling adu pintar buat merebut provinsi Qing. Jauh di hari depan, dengan kepintarannya, Zhuge Liang berhasil memperdaya pasukan Wu dan menguasai provinsi Qing. Zhou Yu yang tidak terima pun sakit berat. Tidak lama setelah itu dia wafat. Gimana dengan Cao Cao? Tangis dan duka pecah ketika tentara-tentara yang selamat mulai pulang dan bermunculan di kota Nanjun. Seluruh pasukan bersedih. Moral mereka pun jatuh dan terluka. Cao Cao berusaha membangkitkan semangat tentaranya. Dia ngeyakinin para prajuritnya kalau kalah menang itu tuh hal yang biasa dalam perang. Dan mereka tidak mungkin menang selamanya. Dia juga memberi suntikan moral bahwa dinasti Cao itu masih yang terbesar saat itu. Mereka menguasai 4 provinsi, punya SDA yang besar, juga masih punya tentara lebih banyak daripada Sun Quan dan juga Liu Bei. Dia bilang kalau perang ini tuh memberikan mereka pelajaran. Persiapan jauh lebih penting daripada aksi perang itu sendiri. Cao Cao merencanakan bahwa mereka butuh 5-10 tahun buat persiapan diri sebelum pertarungan berikutnya. Di akhir cerita dia menemui sebuah keberuntungan. Cao Cao udah lama nyari seorang ahli taktik yang namanya terkenal ke seluruh Cina. Tiba-tiba aja setelah pertarungan Chibi, sosok ini memunculkan diri. Nama dari tokoh ini adalah Sima Yi. Jauh di hari depan, Sima Yi akan jadi musuh utama dari Zhuge Liang. Keduanya bersaing dan saling memperdaya satu sama lain. But that's for another story. Untuk sekarang, inilah akhir dari Battle of Chibi. Sebuah pertempuran besar yang menjadi tonggak bagi 3 kerajaan. Pertarungan ini tenar sampai ke seluruh dunia karena drama dan skala yang dibuatnya. Seluruh kisah di atas diambil dari kisah Romance of Three Kingdoms karya Luo Guanzhong. Walaupun dia memfiksikan kisah 3 kerajaan, namun secara sejarah kisah-kisah ini tuh memang terjadi, termasuk Battle of Chibi. Cuma di beberapa akun memang ya dibumbukan lah ya, dilebih-lebihkan. Seperti misalnya Cao Cao tuh tidak punya 1 juta tentara, tapi cuma 200.000 aja. Selain itu Zhuge Liang nggak panggil angin tenggara dalam ritualnya. Kisahnya mendapatkan 100.000 panah dari dalam kabut juga adalah fiksi. Sementara itu, Zhou Yu yang asli juga tidak berego dan bertemperamen tinggi. Dia tuh benar-benar komandan yang brilian. Tapi semua drama itulah yang membuat kisah 3 kerajaan ini tuh menjadi keren gitu, menjadi menarik. Romance of Three Kingdoms jadi karya sastra klasik yang sering diadaptasi menjadi karya seni lainnya. Oke, sekian dulu. Kita ketemu lagi dengan jenderal-jenderal kesayangan kita di hari-hari berikutnya. As always, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, monggo komen di kolom komentar. And thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye-bye!
sang dena bebebebebeh. Semua cendekiawan ini nekan Cuke Liang. Choyun pun panas kan, dia minta Cuke Liang. Aduh, sementara itu Choyong asli juga nggak berego dan